Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Abdullah dengan NIM 103012330146. Baik, perkenalkan saya juga anggota dari kelompok 4 dengan nama Muhammad Fibrian Hafiz, biasa dikenal dengan Ferry, dan NIM 103012300332. Perkenalkan juga, nama saya Adi Yosun Panji Yudanto dengan NIM 103012330006. Baik, izinkan saya membuka presentasi ini dan yang punya judul Analisis Distribusi Poison Penundaan Penerbangan di Amerika Serikat dengan Pengambilan Sampel Acak dan merupakan studi kasus dataset Bureau of Transportation Statistics. Baik, boleh dilanjut. Untuk pendahuluan, kita tahu bahwa penerbangan adalah sebuah metode transportasi penting dalam dunia modern untuk penerbangan melalui udara, ya transportasi udara. Namun kita juga sering mengalami sebuah permasalahan dalam penerbangan, yaitu sebuah penundaan penerbangan atau biasa disebut dengan delay, yang menjadi masalah bagi para penumpang maupun maskapai, maupun penumpang dan pihak-pihak yang terkait dalam eh, penerbangan tersebut. Dan dari delay atau penundaan penerbangan ini, kami ingin mengkalkulasikan average arrival delay-nya dan juga mencari distribusi tersebut dan menggunakan distribusi Poisson yang kita dapat gunakan untuk memodelkan frekuensi penundaan berdasarkan rata-rata penundaan kedatangan atau average arrival delay tersebut. Baik. Baik, untuk selanjutnya akan saya berikan landasan teori, yaitu untuk pertama adalah eh, metode yang akan kita gunakan yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson yang diperkenalkan oleh Simeon Denis Poisson pada tahun 1837 adalah salah satu distribusi probabilitas diskrit yang sering digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian dalam suatu waktu atau ruang tertentu. Jadi misalkan kita mempunyai rata-rata atau yang kita notasikan sekarang dengan lambda, dan juga variabel acak X yang kita gunakan untuk eh, menghitung jumlah kejadian yang diamati. Dan juga dari variabel-variabel yang sudah kita miliki ini dengan lambda dan variabel acak X, kita juga mempunyai fungsi massa probabilitas yang dikemukakan oleh Poisson ini, yaitu adalah fungsi massa berikut. Lihat dengan pangkat minus lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Dan dengan adalah bilangan eksponensial dengan kisaran jumlah berikut. Boleh lanjut. Untuk distribution ini juga kita dapat menghitung fungsi massa kumulatifnya yang memberikan variabel acak kurang dari atau sama dengan nilai tertentu yang dapat kita nyatakan sebagai dalam bentuk rumus berikut. Jadi kita dapat kemukakan dalam rumus berikut yaitu untuk Px kurang dari sama dengan X, yaitu adalah kumpulan kumulatif dari eh, peluang-peluang yang sudah kita hitung sehingga dapat dinotasikan dalam rumus berikut yaitu sigma dalam range 0 kurang dari sama dengan i kurang dari sama dengan x pangkat minus lambda dikali lambda pangkat i per i faktorial. Dan juga kita juga mempunyai rataan dan variansi dari distribusi Poisson berikut. Dan rataan atau rataan atau nilai ekspektasi pada distribusi Poisson berikut dapat diasosiasikan dengan variabel-variabel berikut. Boleh. Lanjut. Yaitu untuk pembacak X disimbolkan dengan EX atau simbol berikut. Dan kita memiliki rumus untuk rataan atau variansi berikut. Dan jika saja kita misalkan untuk sebuah K
yaitu X kurang satu. Kita juga bisa misalkan X sama dengan K plus 1, maka akan menghasilkan persamaan berikut, yang akhirnya akan hanya menjadi sebuah lambda. Sehingga dari persamaan yang sudah disediakan ini, kita dapat mengkonklusikan bahwa eh, rataan atau ekspektasi EX ini hanya merupakan lambda atau rata-rata dari distribusi Poisson berikut. Dan dengan dilakukannya manipulasi aljabar juga dapat dibuktikan teori berikut. Dan untuk distribusi Poisson ini, rataan dan variansi itu memiliki nilai yang sama atau sama dengan lambda untuk dua-duanya. Baik, boleh lanjut. Dan sekarang mengapa kita memilih distribusi Poisson dan topik ini yang cocok dengan distribusi berikut? Karena distribusi Poisson tersebut dapat diterapkan pada sistem dengan sejumlah besar kemungkinan kejadian, di mana yang masing-masing kejadian itu bisa saja jarang terjadi. Dan banyaknya peristiwa yang terjadi selama waktu tertentu dalam keadaan tepat adalah bilangan acak yang cocok dengan distribusi Poisson. Sehingga distribusi ini cocok digunakan untuk menganalisis kejadian acak seperti topik berikut, yaitu penundaan penerbangan. Karena pola kejadian yang terjadi pada penundaan atau delay penerbangan tersebut biasanya mengikuti distribusi probabilitas yang bergantung pada rata-rata tertentu, sehingga mengikuti aturan pada distribusi Poisson. Baik, untuk analisis berikutnya boleh saya lanjut ke teman saya. Terima kasih. Oke, untuk analisis dataset dari histori penerbangan, kami mengambil data dari Bureau of Transportation Statistics atau BTS dari Amerika, yang mana mereka memiliki record histori penerbangan dari tahun 2000 dari tahun 2003 sampai tahun 2024. Untuk pengambilan secara acaknya, kami melakukan pengambilan untuk tahun tertentu, yaitu untuk tahun 2023. Dan dari dataset ini, kami mendapatkan beberapa atribut yang akan diolah untuk proses analisis lebih lanjut. Ada atribut tahun, di mana ini merupakan tahun dari datanya. Bulan, ini juga bulan dari data tersebut diambil. Career atau maskapai, career name itu merupakan nama maskapai penerbangannya. Our flights, ini merupakan jumlah penerbangan. Dan RDL 15 itu adalah jumlah dari delay maskapai tersebut. Dari dataset yang sudah kami dapatkan dengan melakukan kategorisasi tahun untuk tahun 2023, kami mendapatkan beberapa maskapai dengan jumlah dengan jumlah total penerbangannya. Dan kami melakukan visualisasi data menggunakan bar plot untuk menunjukkan keterlambatan tiap maskapai untuk setiap tahunnya. Dan pada tahun 2020 dan dari tahun 2023, Southwest Airlines memiliki jumlah penerbangan tertinggi di tahun 2023. Untuk menentukan probabilitas keterlambatan, diperlukan data tambahan berupa jumlah keterlambatan tiap maskapai. Sehingga dataset ini masih belum cukup untuk bisa menentukan peluang keterlambatan dari penerbangan dalam interval waktu tertentu. Dari data selanjutnya yang kami dapatkan adalah data total delay untuk setiap maskapai untuk tahun yang sama. Dari sini kita dapat melihat bahwa Southwest Airlines dan American Airlines merupakan dua maskapai penerbangan dengan total delay tertinggi dalam kurun waktu 2023. Dan dari sini kita sudah mendapatkan dua variabel utama untuk mencari peluang untuk distribusi kosong, yang mana kita akan hitung PMF-nya atau probability mass function-nya untuk interval waktu tertentu. Dan dengan rumus rata-rata per interval tersebut, kita bisa mendapatkan rata-rata jumlah delay per jam untuk setiap maskapai. Dengan rumus P dan X sebagai peubah acak, dengan K adalah jumlah keterlambatannya. Di mana rumusnya adalah E pangkat minus lambda dikali lambda pangkat K dibagi K faktorial. Di mana E merupakan bilangan natural dengan estimasi sekitar 2,718, dan K merupakan jumlah kejadian, dan lambda merupakan jumlah penerbangan dalam satu tahun. Dengan kami menghitung lambdanya
bahwa asumsi dari penerbangan setiap maskapai itu dilakukan dalam 24 jam setiap harinya. Dari hasil perumusan menggunakan probability mass function sebelumnya, kami bisa memplot untuk distribusi kosong dari jumlah keterlambatan per jam untuk setiap maskapai di tahun 2023. Di sini terlihat bahwa maskapai Hawaiian Airlines itu menjadi maskapai dengan terendah, peluang keterlambatan terendah dari semua maskapai yang ada di record di tahun 2023. Ini dapat disimpulkan bahwa eh, Hawaiian Airlines setelah diplot dalam grafik itu terlihat bahwa peluang tertingginya ada di kejadian paling rendah dan semakin ke kanan semakin jumlah delay-nya bertambah dan maka peluang keterlambatan dari maskapai ini juga menurun untuk mendapat dan mendekati nol. Oke, segitu eh, demikian analisis distribusi kosong dari maskapai yang kami dapatkan dari record dari BTS untuk tahun 2023 dan selanjutnya kami akan menggali lebih dalam untuk proses perhitungan probabilitasnya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Jadi untuk dari analisis yang kawan saya lakukan tadi atau kami lakukan, ini terdapat latihan soal dari data yang kami dapatkan, yaitu contohnya adalah suatu maskapai penerbangan Amerika Serikat bernama Southwest Airlines melakukan penerbangan sebanyak 941.733 penerbangan di tahun 2023. Atau dalam satuan hari itu ada 365 hari. Dan dalam kurun waktu yang sama, maskapai tersebut mengalami 222.551 keterlambatan penerbangan. Nah, jika diketahui bahwa jam operasional maskapai tersebut adalah 24 jam, gunakan distribusi Poisson untuk menentukan probabilitas terjadinya keterlambatan sekurang-kurangnya 20 keterlambatan dalam satuan jam. Oke, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut? Itu eh, eh, pertama-tama kita identifikasi dulu apa yang diketahui dari latihan soal tersebut. Nah, yang pertama-tama itu kita dapat mengidentifikasi lambdanya, yaitu dengan rumus 242.551 dibagi 365 hari dikali 24. Itu karena kita menggunakan patokan jam pada soal tersebut. 222.000 itu diambil dari total keterlambatan penerbangan Southwest Airlines. Nah, dan X itu jumlah keterlambatan dalam satuan jam. Nah, tadi lambdanya didapatkan bahwa eh, lambdanya adalah 25,4410. Nah, ditanyakan berapa sih peluang terjadinya sekurang-kurangnya 20 keterlambatan penerbangan dalam satu jam. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama, eh, identifikasi dulu bahwa kita akan mencari probabilitas untuk X lebih dari sama dengan 20, yaitu sama dengan kan suatu peluang itu kan paling maksimal itu satu. Maka untuk mencari probabilitas X lebih dari sama dengan 20, kita tinggal carinya yaitu satu dikurang probabilitas untuk X kurang dari 20. Nah, untuk X kurang dari 20 itu sama seperti langkah-langkahnya yang rekan saya Ferry jelaskan di halaman awal tadi, yaitu kita cari dulu fungsi massa probabilitas untuk tiap X sama dengan 0, terus ditambah dengan X sama dengan 1, sampai X sama dengan 19, karena kita kan mau cari P, X kurang dari 20. Nah, itu didapatkan dari rumus yang sudah kami sampaikan tadi, itu eh, 0,1174. Jadi tinggal dikurangi dengan satu, maka hasilnya untuk
probabilitas X lebih dari sama dengan 20 itu 0,8826. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi mean dan variansinya menggunakan teorema yang rekan saya Ferry jelaskan di halaman awal tadi, yaitu ekspektasi dan variansi keduanya sama dengan parameter lambda. Ya, berarti jika lambdanya diketahui 25,410, maka mean dan variansi dari permasalahan tersebut juga 25,41. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penyelesaian latihan soal. Nah, dengan berakhirnya penjelasan latihan soal dari saya, berakhir pula presentasi eh, untuk menganalisis probabilitas keterlambatan suatu maskapai dari kelompok kami. Saya akhiri dengan eh, kalimat dari Chuck Yeager, yaitu "If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." Eh, Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.